seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya ya, Ibu mengganti hari ini pertemuan 23. Jadi, Ibu rapel untuk materi hari ini. Yang pertama itu kita bahas tentang berkaitan sejarah jalan ya. Ada yang sudah tahu bagaimana sejarah jalan itu? Sehingga seperti sekarang ada jalan aspal, ada jalan beton. Ada yang tahu? Pernah dengar? Belum Ibu. Belum ya, belum pernah. Oke. Jadi sejarah jalan ya. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah jalan, jalan itu sebenarnya turunan dari adanya suatu kebutuhan ya. Coba kalian lihat, kalau tidak ada kebutuhan kalian, ya minimal dia itu, misalnya kebutuhan kalian untuk refreshing dan sebagainya atau komunikasi, itu kalian tidak membutuhkan jalan. Jadi jalan sebenarnya adalah turunan dari kebutuhan dan adanya komunikasi yang kalian mau harapkan. Nah, perkembangannya jalan ini seiring sebenarnya dengan perkembangannya teknologi. Misal ya, dulu sebenarnya jalan aspal itu sudah ada tahun 600-an Masehi. Cuma 600-an Masehi itu belum ada disiapkan atau belum tersedia mobil ya atau kendaraan-kendaraan bermotor sehingga belum terlalu termanfaatkan jalan aspal. Sehingga nanti baru berkembang itu di abad-abad 19 sampai 20. Ya, nanti sebentar kalian lihat nah lebih lanjut. Nah, di mana pertama kali ini ada jalan yang diperkeras menurut sejarah ya, sejarah jalan itu pertama kali ada di daerah Mesopotamia ya, ini. Mesopotamia. Ini terletak di daerah Irak kalau saat ini ya. Nah, dia teknologi perkerasan jalan berkembang pesat dengan seiring ditemukannya roda ya, sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Nah, Mesopotamia ini agak dekat dengan daerah Mesir lama juga ya, Mesir kuno. Kalau di daerah Mesir itu kan terkenal dulu dengan pembangunan piramidanya dan pertambangannya juga. Nah, di daerah tersebut karena berkembang adanya kebutuhan untuk mengangkut barang-barang dalam pembangunan atau material untuk pembangunan piramida dan pengangkutan tambang sehingga dibangunlah jalan di situ. Ya, itu sejarahnya yang pertama kali. Nah, kemudian sejarah jalan itu selanjutnya kita lihat pada zaman keemasan Romawi. Dia itu sudah mulai menggunakan lapisan batu besar seperti ini ya di permukaan dan pondasi batu kecil yang ada di bawahnya. Nah, ini asal mulanya sebenarnya perkerasan jalan yang kita lihat saat ini, di mana perkerasan jalan itu gabungan dari batu-batu kecil dan batu besar untuk saling mengikat satu sama lain dan memperkuat kekuatan dari perkerasan. Nah, begini tampakannya dulu. Jadi kalau dulu kan kalau di Romawi itu terkenal dengan mungkin industri perdagangan dengan pergerakan tentaranya ya. Nah, sehingga dibangunlah perkerasan seperti ini. Jadi Ibu tadi sudah sampaikan bahwa jalan sebenarnya itu adalah turunan dari kebutuhan. Jadi kalau tidak ada kebutuhan, maka jalan sebenarnya itu tidak dibutuhkan juga. Ya, sehingga eh, seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia dan perkembangan teknologi, maka berkembang juga teknologi jalan. Nah, selanjutnya ya, kita kenal namanya dua orang ini, bapak perkerasan jalan. Yang pertama itu Thomas Telford ya, beliau lahir sekitar tahun 1757, ya. Kemudian yang ditemukan ini sangat terkenal namanya perkerasan Telford. Nah, kalau kita lihat perkerasan Telford ini ya, dia itu ada batu besar pipi diletakkan menghadap ke atas berdiri ya, seperti ini. Dan tebal perkerasannya itu kurang lebih 35 sampai 45 cm. Ya, di bawah itu lebarnya 10 dan tingginya kurang lebih 7,5 sampai 18. Tapi sebelum dihamparkan batu berukuran ini, di bawahnya itu diperbaiki dulu lapisan tanah dasarnya. Nah, kemudian di atas batu berukuran lebar 10, ada batu pecah ya, dan kerikil kurang lebih ukurannya 4 cm. Jadi kalau Telford ini hanya kurang lebih 2 lapis ya, seperti ini yang kita lihat. Kalau nyatanya ini gambarnya ya, ini perkerasan Telford seperti ini. Kemudian satu lagi ya yang terkenal namanya ini John L. Macadam. Ya, dua bapak perkerasan jalan, Pak Telford sama Macadam. Nah, kalau Macadam ini
dia sudah mulai memperhatikan adanya drainase. Walaupun sebenarnya ya perkerasan yang di Romawi tadi yang Ibu sempat kasih lihat di zaman keemasannya Romawi itu sudah memperhatikan namanya drainase. Tapi mulai berkembang dan dipakai ini pada saat di apa ini Macadam dengan Telford itu orang Skotlandia ya, orang Skotlandia. Jadi mereka sama-sama ya, mereka dari asal daerah yang sama. Cuman perbedaannya ini Macadam. Nah, ini dia sudah lebih memperhatikan kebutuhan drainase dibandingkan Telford dan eh, kalau kita lihat lapisannya dia lebih tipis ya. Ini 25 cm. Kalau yang tadi itu di atasnya lebih dari 25 cm. Dan sekaligus perkerasan Macadam memperkenalkan namanya agregat interlocking. Jadi tadi kalau kita lihat batu pecahnya itu 4 cm kalau di Telford, kalau di Macadam itu batu pecahnya kurang atau sama dengan 2,5 cm paling atas ya. Kita lihat yang ini. Kalau ini lapis penetrasi Macadam ini yang saat ini ya, saat ini masih digunakan. Ini yang tempo doloinya yang awal-awal ditemukan seperti begini modelnya. Kalau kita lihat lapisan setelah tanah dasar itu ada tebalnya 10 cm. Kemudian setelahnya lagi ada berbatuan ukuran 5 cm sampai ukuran 2,5 cm. Jadi dia bervariasi ukuran-ukuran dari agregatnya. Ya, kalau kita lihat di Telford tadi dia maksimum 5 cm. Ya, agregatnya. Kalau ini dia 2,5. Jadi pertama kali untuk perkerasan jalan ya diperkenalkan struktur perkerasan dengan konsep agregat interlocking itu adalah Macadam, sehingga kalau kita lihat tadi ini yang di Telford ya, di Telford itu mungkin konstruksinya hanya mampu memikul beban 88 Newton per mm. Kalau di Macadam itu sudah mampu hampir 2 kali lipatnya, 158 ya, kurang lebih hampir 2 kali lipatnya bisa dipikul. Walaupun dia tipis ya, kemudian bebatuannya agak kecil, tapi dia karena memakai konsep interlocking, ya jadi dia bisa memikul beban yang hampir 2 kali lipatnya. Ini sebenarnya menjadi landasan inovasi perkerasan hingga saat ini, di mana bisa membuat lapis perkerasan yang lebih tipis, tapi memperhatikan konsep interlocking. Jadi ada saling mengisi agregatnya. Ya, nanti mungkin kalau kalian masuk lab aspal lebih akan diperjelas mengenai konsep interlocking ini supaya kalian mengerti. Karena semakin bagus konsep interlockingnya maka semakin bisa mencapai kekuatan yang lebih maksimum. Ya, begini modelnya kalau Macadam ya. Kalau saat ini kita kenal namanya lapen, lapis penetrasi Macadam yang ini. Ini yang tempo doloy. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di Indonesia. Ini jalan pertama kali dibangun ini ya di zaman penjajahan Belanda. Ada yang tahu ini apa ini? Jalan dari mana ke mana? Yang kurang lebih panjangnya 1000 km. Ada yang tahu? Yang warna merah ini apa ini? Jalan mana ini? Tadi Ibu sudah kasih clue. Dibangun pada saat zaman penjajahan Belanda. Surabaya, Bu. Apa? Jalan apa? Nah, ini ya. Dia jalan Posdenles, ya. Yang dibangun dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1000 km, bukan 100 ya, 1000. Dan dia menggunakan konstruksi Telford. Ya, dia menggunakan konstruksi Telford. Jadi dibangun di zaman penjajahan Belanda kurang lebih tahun 1800-an, ya. Dan kalian kalau mau tahu, ini semua dibangun dengan tenaga manusia. Nah, begitulah penjajahan, zaman penjajahan dulu, kurang lebih 1000 km loh. Tidak ada alat-alat berat, semuanya dengan tenaga manusia. Dibangunnya tadi dengan konstruksi Telford. Nah, sekarang kita ke abad 1920. Nah, di abad 1920, ya rata-rata perkerasan jalan itu sudah ada bahan pengikatnya ya. Jadi bukan antar agregat lagi. Walaupun Ibu tadi sudah sampaikan, sebenarnya ada sejarah yang mengungkapkan bahwa kurang lebih tahun 600-an Masehi itu sudah ada jalan aspal. Tetapi belum terlalu berkembang, karena belum ada kendaraan beroda, belum ada motor, belum ada mobil. Nah, nanti setelah ditemukannya kendaraan beroda, ya seperti motor mobil yang menggunakan bahan bakar ya bensin dan sebagainya, solar. Nah, barulah berkembang juga jalan-jalan dengan adanya bahan pengikat, ya. Ada campuran antara agregat dan bahan pengikat. Nah, jadi dengan adanya itu maka bisa memikul beban yang lebih tinggi ceritanya ya. Nah, itu kurang lebih abad ke-19 sampai 20.
Nah, sekarang kita masuk ke definisi perkerasan jalan. Sebenarnya perkerasan jalan itu apa sih? Ada yang tahu apa definisinya perkerasan jalan? Dari mungkin sejarah tadi sudah terungkap sedikit penjelasannya, apa itu perkerasan jalan? Nah, ini Ibu sudah tampilkan juga gambarnya. Nah, perkerasan jalan ini. Apa itu perkerasan jalan sebenarnya? Sorina, Ibu sambil minum juga. Ada yang kira-kira sudah bisa pahami apa itu definisi perkerasan jalan tadi dari sejarah ataupun gambar yang Ibu tampilkan ini? Belum. Oke, langsung mas saja, Pak Le. Jadi perkerasan jalan itu sebenarnya apa? Dia adalah lapis tambahan. Kalau kita lihat ini ya, banyak lapisan-lapisan yang ada di antara lapis perkerasan jalan ini atau yang merupakan bagian dari perkerasan jalan ini. Kenapa dikatakan lapis tambahan? Karena perkerasan jalan bukan merupakan lapisan yang ada secara natural, ya. Yang ada secara natural tanpa ada penambahan itu hanya lapis tanah dasar. Ya, makanya dikatakan di sini dibangun di atas tanah dasar. Jadi perkerasan jalan itu lapis tambahan yang dibangun di atas dasar. Tapi ada tambahannya, lapis tambahannya berupa apa? Berupa lapis struktural. Apa maksudnya lapis struktural? Jadi perlu adik-adik ketahui ketika kita berbicara tentang perkerasan jalan, utamanya permukaan perkerasan jalan, terbagi menjadi dua. Ya, ada dikatakan lapis struktural, ada dikatakan lapis non struktural. Lapis struktural itu bisa menanggung dan meneruskan beban lalu lintas. Jadi kondisi tanah dasar itu sebenarnya adalah kondisi yang kita harapkan dia tidak memikul beban. Karena tanah dasar itu tidak bisa menanggung banyak beban. Kenapa kalau banyak bebannya? Maka tanah dasarnya itu akan cepat rusak. Dalam artian tidak akan bisa berfungsi lagi untuk dilewati kendaraan. Maka fungsi dari lapis perkerasan ini, bagaimana caranya membuat beban-beban lalu lintas yang berada di atau melewati di atas perkerasan itu sampai ke tanah dasar dia menjadi nol bebannya, baik tegangan maupun regangannya. Ya, sehingga dikatakan perkerasan jalan ini merupakan lapis struktural. Ya, selain dia bisa menanggung beban, dia memiliki kekuatan yang secara struktural bisa menanggung beban dan menguranginya hingga ke tanah dasar. Itu maksudnya ya. Kalau non struktural, dia itu tidak bisa menanggung atau meneruskan beban. Mungkin hanya berupa bisa menanggung kedap air saja, ataupun hal lain yang bukan bermaksud dalam menanggung atau meneruskan beban lalu lintas serta menguranginya. Bukan seperti itu. Ya, sehingga yang kita harapkan di sini bahwa perkerasan jalan itu dia berupa lapis struktural, ya. Karena tadi Ibu sudah sampaikan, tanah dasar pada dasarnya itu tidak bisa menanggung beban lalu lintas. Tidak ada kekuatannya untuk bisa menanggung secara struktural beban lalu lintas, sehingga perlu dibangun ini, perkerasan. Ya, jadi fungsinya dari perkerasan jalan itu ini, memperkuat daya dukung tanah dasar terhadap apa beban kendaraan yang melewati di atasnya. Ya, karena setiap kendaraan itu ada bebannya. Nanti sebentar kalian lihat ya, beban apa saja yang dipikul oleh perkerasan jalan. Nah, begini gambarannya. Kalau sebuah tanah dasar tidak ada perkerasannya. Nah, ini banyak di jalan-jalan pedalaman ini masih ada ya daerah Kalimantan, Papua, seperti begini gambarannya. Kalau tidak ada perkerasan jalan yang ada di atas. Karena memang pada saat tanah dasar tidak bisa menanggung beban lalu lintas ya. Nah, seperti ini. Ini contohnya di Kalimantan, lihat. Apalagi kalau mobil besar seperti ini otomatis tenggelam. Dengan kondisi yang musim hujan, mungkin musim kemarau masih aman, tapi kalau musim hujan ya bisa dia tenggelam, tidak bisa lewat. Nah, ini tadi Ibu sampaikan ya, apa saja beban yang bisa bekerja di atas konstruksi perkerasan jalan. Pertama kita kenal namanya berat kendaraan, ya, berupa gaya vertikal. Nah, yang kedua kita kenal namanya gaya rem berupa gaya horizontal. Dan yang terakhir kita bisa lihat di sini adalah gerakan roda kendaraan berupa getaran. Jadi ada gaya horizontal, vertikal, dan getaran-getaran. Dan itu semua berasal dari satu beban kendaraan. Tiap beban kendaraan pastinya akan memiliki beban masing-masing yang berbeda tergantung dengan ukurannya, dengan fungsinya kendaraan tersebut. Nah, nanti itu akan mempengaruhi dalam ya perancangan perkerasan jalan yang mungkin
kita akan bahas pekan depan insya Allah ya perhitungannya. Sebelumnya itu kita akan bahas dulu parameter-parameternya sehingga nanti kalian bisa lebih paham dalam mengerjakan contoh soal, dalam mengerjakan soal ya sebelum Ibu berikan contoh soal. Oke. Mungkin Ibu sudah sampaikan juga sebelumnya ya di hari Selasa pertemuan perdana kita, hari Senin kah, bahwa Ibu itu akan masuk di perkerasan lentur ya. Nah, jadi di sini sedikit ada perbedaannya untuk perkerasan lentur dan kaku ya. Kalau kalian lihat di sini, Nah, ini gambaran untuk beban yang dipikul oleh perkerasan lentur. Kalau ini perkerasan kaku. Kalau kita lihat lentur itu dia terpusat, ya. Karena diharapkan, Ibu sampaikan kembali, diharapkan perkerasan jalan itu bisa berfungsi sebagai struktural, fungsi struktural, sehingga sampai di bawah ini tanah dasar, ini adalah tanah dasar subgrade, itu tidak ada lagi beban, ya, beban yang dipikul oleh tanah dasar. Sehingga perkerasan yang dibangun ini berfungsi untuk mereduksi semua beban yang ada di yang ada di beban kendaraan yang melewati di atas konstruksi perkerasan jalan. Ya. Jadi dia bebannya terpusat seperti piramida terbalik. Sedangkan kalau rigid pavement atau perkerasan kaku dia itu bebannya merata. Ya, karena kalau beton ya, kalau kita lihat di sini, dia bisa menanggung beban oleh plat betonnya saja. Sedangkan kalau lentur, maka yang paling banyak menanggung bebannya itu mulai dari lapisan paling atas, yang ini. Ya, yang ada bahan pengikat aspalnya. Kemudian lapis fondasi atas, bawah, ya dan di bawah mereduksi hingga 0 sampai ke tanah dasar. Begitu sedikit perbedaannya. Nanti sebentar Ibu sampaikan tabelnya supaya kalian tabel perbedaannya ya, perkerasan kaku dengan lentur supaya kalian bisa lebih paham. Nah, ini gambarannya fleksibel pavement atau perkerasan lentur. Ini pasti paling sering kalian lewati. Kalau rigid pavement yang ini ya, perkerasan kaku. Nah, ini tadi Ibu sampaikan ya bahwa Ibu akan jelaskan tentang perbedaannya di tabel. Nah, yang pertama, kalau kita melihat dari indikator distribusi tegangan ya, perbedaan perkerasan kaku dan lentur ini tadi Ibu sudah jelaskan sebelumnya bahwa kalau lentur dia terpusat ya. Kalau kaku dia perkerasan bebannya itu merata, ditanggung oleh plat beton. Nah, kalau susunan perkerasan, kalau lentur dia itu biasanya terdiri dari 3 lapis. Walaupun dengan inovasi sekarang perkerasan jalan, itu yang Ibu tahu ya sudah bisa 2 lapis. Jadi perkerasan lentur yang di atasnya ini yang aspalnya bisa dengan hanya lapis fondasi atas di bawahnya, kemudian langsung tanah dasar. Bisa seperti itu. Ya, tetapi walaupun yang kalau di Indonesia itu pada umumnya masih terdiri dari 3 lapis seperti ini ya. Ada yang paling atas itu aspalnya, kemudian yang di bawah lapis fondasi atas, ini lapis fondasi bawah. Nah, kalau di perkerasan kaku dia hanya terdiri dari 2 saja, ya. Ada karena kenapa? Itu tadi Ibu bilang ya, dengan plat betonnya saja, dengan perkerasan kakunya saja itu sudah bisa menanggung semua beban lalu lintas. Maka yang di bawah itu dia tidak berfungsi sebagai struktural, ya. Biasanya bahkan ya beberapa negara maju di luar sana itu hanya 1 lapis saja perkerasan kakunya. Betul-betul hanya plat beton saja. Ya, tapi memang ada di bawahnya lantai kerja ya, dengan mungkin mutu yang rendah. Tetapi kalau di Indonesia rata-rata masih pakai lapis fondasi bawah. Ya, kemudian ya mungkin juga dengan kondisi tanah dasarnya di Indonesia yang sangat bervariatif, ya sehingga masih 2 lapis dan di atasnya itu ada plat beton. Jadi kalau Ibu ulang ya, kalau perkerasan lentur semuanya ini menanggung beban lalu lintas ya, kalau kita lihat, sedangkan kalau kaku hanya plat betonnya saja menanggung beban lalu lintas. Kemudian ketebalan, perkerasan kaku karena dia terdiri hanya 2 lapis, dia relatif lebih tipis, kalau lentur relatif lebih tebal. Jadi ini juga menjadi kontrol nanti untuk tugasnya ya. Jadi nanti tugasnya itu pasti semakin ke bawah ini akan semakin tebal nanti ukurannya. Karena kalian nanti akan merencanakan berapa sih ketebalan nanti dari aspalnya, berapa ketebalan dari lapis fondasi atas, berapa ketebalan dari lapis fondasi bawah. Itu outputnya dari mata kuliah perancangan perkerasan jalan ini. Jadi nanti ada perhitungannya. Jadi teori-teori yang mungkin kami sampaikan ini untuk menunjang kalian bisa merancang perkerasan jalan. Nah, relatif lebih tebal karena tadi Ibu sudah sampaikan dia terdiri dari beberapa lapis ya, 3 lapis. Beda dengan
perkerasan kaku yang hanya 2 lapis saja. Nah, dengan 3 lapis ini, dia semakin ke bawah semakin tebal. Nah, kalau kita lihat dari indikator kekuatan, perkerasan kaku itu dia ditentukan kekuatannya dari tebal dan kualitas betonnya. Berarti dari pelat betonnya ya. Kalau lentur itu ditentukan dari lapis pondasi di bawah, ya kekuatannya. Perawatan, kalau dari segi umur rencana yang lebih lama itu kaku, perkerasan kaku ya, dia bisa sampai 40 tahun. Walaupun kenyataannya ya, di Indonesia itu bisa dibilang 20 tahun itu perkerasan kaku sudah harus di overlay, dilapis ulang ya. Kalau di lentur itu perawatannya dia setiap tahun sebenarnya ya, walaupun berkala dia 3 tahun. Cuman kalau kita lihat dengan kondisi Indonesia 2 tahun itu sudah harus overlay biasanya. Ya sebentar Ibu sampaikan ya apa penyebabnya kenapa bisa menurun dari sisi perawatannya harus lebih cepat dan sebagainya. Daya tahan beban, kalau kaku biasanya itu untuk beban lalu lintas yang berat. Jadi rata-rata itu kalau misalnya kita lihat ya, di jalan-jalan yang banyak kendaraan-kendaraan beratnya, maka dia itu prefer ya untuk dipilih perkerasan kaku. Jadi kita untuk memilih bahwa ini jalannya ini kita pakai perkerasan kaku atau lentur, itu tidak serta-merta karena kemauannya kita atau kemauannya owner. Tetapi harus melihat dengan kondisinya atau beberapa indikator termasuk ini ya. Kita bisa lihat dari mungkin segi kondisi keuangan yang dimiliki oleh owner. Atau mungkin dari sisi perawatannya, apakah kita mau merawatnya itu lebih sering atau misalnya ya hanya beberapa tahun. Atau dari segi daya tahan bebannya. Apakah misalnya jalan ini banyak dilewati oleh kendaraan berat atau tidak. Karena kalau banyak dilewati oleh kendaraan berat, maka harusnya kita lebih pilih perkerasan kaku. Nah itu memang mengapa biasanya daerah-daerah pelabuhan yang banyak truk ataupun lintasan pesawat ya, landasan pesawat itu pakai perkerasan kaku. Walaupun di atasnya itu dilapis lagi dengan lentur, itulah dikenal dengan perkerasan komposit, gabungan antara lentur kaku. Apakah kakunya di bawah atau lenturnya di bawah tergantung. Tapi rata-rata seperti itu. Karena biasanya kalau kaku itu kurang nyaman ya, sangat kurang nyaman bagi pengguna. Kalian sendiri yang merasakan perbedaannya. Bagaimana kalau kalian lewat di jalan beton, bagaimana kalau kalian lewat jalan aspal, pasti lebih nyaman jalan aspal. Dan juga ban kendaraan lebih awet kalau di jalan aspal. Ya makanya kalau di jalan nasional itu biasanya ya, kalau memang jalan tersebut banyak dilewati kendaraan berat, biasanya lebih prefer untuk komposit, apalagi banyak jalanannya. Tapi kalau tidak mungkin ya, kalau jalan nasional itu lebih prefer ke jalan aspal. Ya, tapi dilihat lagi sebenarnya kondisinya ya. Apalagi kalau misalnya itu jalan-jalannya adalah jalan yang sering banjir atau memang sudah berapa kali diperbaiki jalan aspal tapi tidak mempan, ya biasanya pakai komposit. Karena dinilai juga dari kenyamanan pengguna kendaraan. Oke, metode pengerjaan. Perkerasan kaku karena dia beton ya, dibuat per segmen. Biasanya segmennya 5 per sampai 10 meter dibuat ya. Kalau perkerasan lentur langsung dihamparkan ya, sejauh mata memandang atau sejauh kemaksimalan dari alat berat dan kemampuan SDM. Biaya perawatan. Perkerasan kaku biasanya relatif kecil karena dia umur perkerasan jalannya biasa lebih lama. Kalau lentur biasa mahal ya. Kalau biaya perawatannya karena dia tiap tahun harus diperbaiki. Baik untuk pemeliharaan rutin ataupun pemeliharaan berkala pada saat 2 sampai 3 tahun. Ini tadi yang penjelasannya untuk komposit ya. Jadi apakah kaku di bawah, lentur di atas, lentur di bawah, kaku di atas, tergantung sih. Misalnya kondisinya tadi Ibu sampaikan, mungkin di jalan-jalan nasional atau di bandara atau pelabuhan, kaku di bawah, lentur di atas, karena dia mau gabungkan antara kemampuan kekuatannya dengan kenyamanan pengguna jalan. Ya, karena mungkin jalannya cepat rusak atau banyak kendaraan berat lewat, ya maka dia harus otomatis memilih perkerasan kaku. Tapi dia mau juga nyaman bagi pengguna kendaraan, maka dipasangi lapisan lentur di atasnya. Ya, tapi kalau misalnya kondisinya dia mungkin dari sisi dana tidak mampu, ya biasa saja sebenarnya kaku aja yang dibangun di situ perkerasannya. Nah, kalau kita lihat kenapa misalnya ada juga jalan lentur di atas, lenturnya di bawah, kakunya di atas, ya bisa jadi mungkin dulunya itu jalan adalah jalan perkerasan lentur, ya tapi karena berapa tahun dia rusak terus dengan perkerasan lentur, maka dibangunlah perkerasan kaku di atasnya. Ya boleh misalnya itu daerah banjir,
atau memang bertambah di situ jenis kendaraannya, yang dulu jenis kendaraan berat kurang, tapi misalnya saat ini banyak jenis kendaraan berat yang lewat, ya boleh jadi di atasnya itu dibangun perkerasan kaku. Nah, jadilah dia perkerasan komposit seperti ini. Jadi satu hal juga ya yang perlu kalian ketahui, aspal itu berlawanan sekali dengan air, ya. Jadi salah satu yang membuat aspal cepat rusak itu adalah air. Kebalikannya dengan beton. Ya, jalan beton itu berteman dengan air, makanya rata-rata daerah banjir dibangun jalan beton, ya, bukan jalan aspal. Kalau jalan aspal otomatis cepat rusak, kecuali kalau kita pakai aspal berpori namanya. Jadi dengan inovasi teknologi yang ada, beberapa negara maju itu seperti daerah Jepang, rata-rata dia pakai aspal berpori, ya. Aspal berpori maksudnya apa? Jadi sampai drainasenya itu ya dia bisa hilangkan dengan adanya aspal berpori. Jadi aspalnya itu perkerasannya lumayan ya. Dia berpori dan bisa meredam juga suara bising. Itu inovasinya kalau luar negeri. Ya kalau di Indonesia belum bisa diterapkan sayangnya. Karena dari sisi metodenya banyak pelaksana di lapangan itu kurang paham tentang metodenya itu. Dan juga mungkin dengan kondisi iklim di Indonesia itu ya masih susah diterapkan. Ya, tapi beberapa peneliti Indonesia ada juga ya, coba meneliti tentang itu. Kita masuk sekarang ke kriteria ya. Kriteria konstruksi perkerasan lentur. Jadi secara umum kriterianya itu ada dua. Yang pertama kita lihat dari syarat-syarat berlalu lintas. Penjelasannya sebentar apa saja. Kemudian yang kedua kriteria dari konstruksi perkerasan lentur. Kita lihat dari syarat-syarat kekuatan dari sisi strukturalnya. Nah, pertama syarat berlalu lintas. Berarti ini berkaitan dengan keamanan ya bagi pengguna jalan. Ya. Yang pertama, kriteria konstruksi perkerasan lentur dari sisi syarat berlalu lintas, dia permukaannya di jalan harus rata. Ya, tidak bergelombang seperti ini ya, tidak melendut dan tidak berlubang. Karena kenapa? Fatalnya kerusakan jalan yang ada ya atau dia tidak memenuhi dari kriteria konstruksi persyaratan berlalu lintas, ada jalannya lubang, bergelombang dan sebagainya, itu bisa menimbulkan kematian. Ya, Ibu sudah dapat beberapa informasi ya, ya kondisi juga bahkan dekat rumahnya Ibu ini ada yang sudah ya jadi korban ya akibat kerusakan jalan itu meninggal di tempat. Ya rata-rata biasa kendaraan bermotor itu balap, lubang tidak dilihat ya sudah meninggal di tempat. Ya, ataupun mungkin ya kecelakaan ya sampai kecelakaan berat, ya cacat, ya ataupun mungkin kecelakaan ringan. Nah, itu yang dihindari. Sehingga permukaan jalan itu harus rata, tidak bergelombang, tidak melendut, tidak berlubang dan sebagainya. Nah, selanjutnya permukaannya cukup kaku. Kenapa kalau tidak cukup kaku? Maka dia gampang melendut. Gampang melendut berarti dia bisa berbentuk alur, berbentuk ya gelombang jalannya. Ya, dia kalau tidak cukup kaku. Lawannya itu kaku adalah lentur ya. Jadi ini sebenarnya standarnya itu ada semua, nanti kalian dapatkan ketika kalian masuk lab aspal. Jadi satu jalan itu tidak boleh terlalu kaku juga karena dia akan gampang mudah retak kalau terlalu kaku, dan dia juga tidak boleh terlalu lentur. Ya, jadi ada masing-masing persyaratannya sehingga tidak mudah ini tadi ya berubah bentuk akibat beban yang bekerja di atasnya. Nah, permukaannya cukup kasar karena kalau licin pastinya jalan roda-roda kendaraan mudah slip ya. Kalau dia tidak kasar, ya memberikan gesekan yang baik antara ban dan permukaan jalan, tidak mudah selip. Kemudian permukaan juga tidak mengkilap, karena pasti kalau mengkilap silau ya, mengakibatkan pengguna jalan itu ya lebih mudah terjadi kecelakaan. Ya, kemudian apalagi kalau misalnya di malam hari ya, ataupun kena nanti sinar matahari, nah itu lebih mudah terjadi kecelakaan. Sehingga ini semua menjadi kriteria dari konstruksi perkerasan lentur dari sisi syarat lalu lintas. Kemudian dari sisi syarat-syarat kekuatannya atau strukturalnya, yang pertama ketebalannya cukup sehingga mampu menyebarkan beban muatan lalu lintas ke tanah dasar. Ya, tadi Ibu sudah sampaikan ya, semakin ke bawah ini semakin tebal ya perkerasannya. Ya, jadi misal ini 5 cm, ini berarti mungkin 7 cm, ini di bawahnya lagi 10 cm. Kalau lentur ya, kita hanya berbicara lentur, fokus ke lentur dulu ini. Nah, kalau dia tidak mampu menyebarkan beban atau muatan lalu lintas ke tanah dasar sehingga tanah dasarnya itu ya ini ya tereduksi sampai 0 bebannya, maka dia tidak masuk dari syarat kekuatan konstruksi perkerasannya.
Nah, kedap terhadap air. Sebenarnya kalau masalah kedap terhadap air ini lebih masuk ke fungsi non-struktural ya, tadi Ibu sudah sampaikan. Tetapi sayangnya air itu musuh dari aspal. Ya sehingga ya tetap dimasukkan dalam syarat kekuatan karena pastinya kalau dia tidak kedap air maka akan menimbulkan aspalnya cepat rusak ya atau tidak kuat menanggung beban kalau rusak. Ya, sehingga dihindari itu air meresap ke lapisan di bawah. Kemudian permukaan mudah mengalirkan air, berarti ya apakah dikasih aspal berpori ataupun drainase, ada kemiringannya. Makanya itu kalau kalian nanti lihat di mata kuliah geometrik jalan ya, saya tidak tahu sudah dijelaskan sama Bu Erning atau tidak. Badan jalan, bahu jalan itu ada kemiringannya masing-masing supaya air tidak tergenang di permukaan jalan, ya. Jadi bagaimana itu permukaan jalan bisa mengalirkan air hingga bisa tidak tergenang air di atas perkerasan jalan. Sehingga dikatakan kriteria konstruksi yang ketiga ini permukaannya mudah mengalirkan air. Kalau tidak salah untuk badan jalan itu kemiringannya 2%, bahu jalan itu 4-6%. Ya, sehingga air hujan jatuh di atasnya dapat cepat dialirkan. Karena kembali Ibu sampaikan air bermusuhan dengan aspal sehingga diharapkan air tidak tergenang di atas aspal. Nah, kemudian kekakuan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan deformasi atau perubahan bentuk kalau deformasi ya. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan, kekakuan itu tidak boleh juga terlalu kaku, tidak boleh juga terlalu lentur. Karena kaku lawannya lentur. Kalau terlalu kaku dia bisa retak, retak bisa mudah air masuk ke lapisan di bawahnya sehingga aspalnya cepat rusak. Ya, mengurangi kekuatan atau syarat strukturalnya. Sehingga kekakuan juga ini ya penting yang perlu diperhatikan ya. Karena dia sebenarnya semakin kaku sampai ke batas maksimum, itu semakin kuat perkerasan jalannya. Nah, ini tadi Ibu sudah sampaikan juga. Ada beberapa hal sekarang yang menyebabkan perkerasan jalan di Indonesia itu semakin menurun umur rencananya. Ya. Nah, sehingga ini beberapa hal ini perlu diperhatikan. Sehingga tadi kriteria konstruksi dari syarat berlalu lintas, kekuatan, ataupun dari umur rencananya itu bisa tercapai. Yang pertama harus diperhatikan adalah pemilihan jenis perkerasannya. Apakah ini kita mau pakai jalan ini untuk perkerasan lentur kah, kaku kah, atau komposit? Ya, kita tidak serta-merta karena kita maunya dia lentur, jadi kita pilih lentur. Harus kita melihat tadi beberapa indikator yang mungkin Ibu sudah mention beberapa. Ataupun dari sisi ketebalannya. Ya, jangan dibilang karena uang kita terbatas, maka ketebalannya dikurangi dari perencanaan. Nah, otomatis itu akan berkurang dari umurnya. Ya, misalnya lentur itu ya kita harapkan sampai 10 tahun. Tapi boleh jadi itu hanya sampai 5 tahun karena misalnya kurang dari ketebalannya. Ya. Atau dengan adanya beberapa ya kejadian Indonesia banyak pencurian ketebalan ya oleh beberapa kontraktor-kontraktor, ya dia bilangnya ini 5 cm padahal kenyataannya 4 cm. Kemudian analisis dan rancangan campuran dari bahan. Nah, ini banyak berkaitan dengan lab aspal nanti ya. Jadi kalau kita merancang ya jalan itu kita harus buat dulu sampelnya di lab. Ya, jadi kita bisa menentukan ini berapa persen kadar aspalnya yang cocok untuk agregat dari kuari yang akan kita ambil. Ya, kemudian agregat kasar ini kita mau berapa bukan kita mau ya. Kita buatnya ini berapa persen sehingga masuk dari semua persyaratan. Agregat halusnya, fillernya, atau pakai semen, berapa persen nih? Sehingga dia memenuhi kadar aspal optimumnya, sehingga bisa dipakai di jalan. Ya, pengawasan pelaksanaan. Nah, ini lebih berkaitan dengan quality control ya. Ya, bagaimana, apa misalnya ya, contohnya material yang diuji di lab sama dengan material yang dipakai di lapangan. Karena kalau misalnya ya, materialnya yang diuji di lab berbeda dengan di lapangan, pasti akan berbeda juga kadar aspalnya. Karena setiap kuari itu ada karakteristiknya masing-masing yang kita tidak boleh samakan berapa persentase kadar aspalnya. Oleh karena itu harus dibuat dulu. Namanya job mix desainnya atau sampelnya di lab sebelum misalnya dilakukan. Nah, bagaimana pengawasan juga berkaitan dengan aturan atau spesifikasi ya. Ya diharapkan misalnya dari sisi ketebalannya sama ataupun dari sisi misalnya hamparannya ini berapa suhunya dan sebagainya itu yang dijaga. Nah, pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan juga ini sangat berkaitan dengan umur rencana ya. Jadi kalau kita bilang pemeliharaannya itu kita lakukan ketika rusak pi itu salah. Jadi pemeliharaan jalan itu utamanya yang lentur itu harus dilakukan rutin tiap tahun.
Ya, retak sedikit kalau kalau kita lama baru perbaiki, dia itu akan menjalar, akan menjadi lubang. Otomatis biayanya juga akan semakin besar, ya. Dan ya, kalau retak kan mungkin tidak makan banyak korban atau makan tidak tidak makan korban, tapi kalau lubang itu sudah bisa makan korban, apalagi lubangnya lama diperbaiki, jadilah lubang besar. Ya, sehingga pembelian jalan ini selama masa pelayanan utamanya atau kalau lentur dia per tahun harus diperhatikan. Karena kalau tidak, nah itulah yang mungkin bisa banyak yang menimbulkan kecelakaan ataupun ketidaknyamanan pengguna jalan. Dan pastinya dari sisi biaya juga, kalau jalan yang rusak itu biaya kendaraan kita itu otomatis akan lebih mahal. Ya, mungkin kita harus sering servis karena mungkin rusak ya, ataupun dari sisi bensin banyak pemakaiannya juga kalau jalan rusak dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk jenis dan fungsi lapisan konstruksi perkerasan lentur. Nah, tadi ini Ibu sudah sempat sebutkan beberapa lapis konstruksi perkerasan lentur ya, dimulai dari tanah dasar paling bawah, ya tempat perletakannya dari lapisan perkerasan, kemudian lapis pondasi bawah yang agak tebal ini, lapis pondasi atas, dan lapis permukaan. Nah, ini Ibu jelaskan secara umum, nanti Ibu kasih tugas ya, lebih lanjut supaya kalian bisa lebih paham tentang fungsi lapis perkerasan ini ya. Yang pertama, untuk permukaan dia pastinya fungsinya sebagai penahan beban roda. Nah, fungsi lainnya itu juga sebagai penahan atau membuat perkerasan itu kedap air. Itu fungsi permukaannya, karena permukaannya ini disinilah letak bahan pengikat aspalnya yang bercampur dengan agregat. Nah, kalau lapis pondasi atas itu biasanya itu dia tidak ada bahan pengikatnya. Jadi memang dia kumpulan-kumpulan agregat halus dengan agregat kasar. Kalau lapis pondasi. Nah, jadi lapis pondasi atas itu fungsinya apa? Dia menahan beban roda dan meneruskan beban ke lapisan di bawahnya. Lapis permukaan juga begitu, dia meneruskan beban ke lapisan di bawahnya. Nah, kemudian kalau lapis pondasi bawah menyebarkan beban dari lapis pondasi atas ke tanah dasar. Nah, fungsi lainnya sebenarnya juga itu menahan air tanah naik ya. Karena biasanya tanah dasar itu ada air tanahnya, beberapa kondisi tanah dasar, sehingga pondasi bawah ini menahan juga air tanah yang akan naik ke lapis perkerasan. Nah, lebih lanjutnya nanti ini Ibu kasih tugas ya. Nanti mungkin Ibu share sebentar tugasnya apa berkaitan dengan fungsi lapis perkerasan. Nah, sekarang kita masuk ke parameter penentuan lapis perkerasan. Jadi perlu kita tahu ya, bahwa dalam perencanaan tebal perkerasan lentur jalan baru, ini jalan baru ya, ada dua metode yang kita pakai. Kita kenal namanya metode empiris dan teoritis. Tetapi yang dipakai di Indonesia itu rata-rata empiris mekanik ya. Apa maksudnya? Berarti perancangan perkerasannya itu dengan hitungan. Kalau teoritis dia hanya bergantung kepada konsep teori tegangan dan regangan. Tapi kalau Indonesia kita pakai namanya metode empiris. Nah, ada beberapa metode empiris di sini lagi, dia terbagi lagi ya. Yang pertama yang jadi pedomannya di Amerika Serikat itu ASTO. Tapi ini banyak nih ya perubahannya, bukan di 93 terakhir ini, tahun 2000-an ini terakhir. Nah, kemudian selanjutnya metode Bina Marga. Metode Bina Marga di Indonesia itu gabungan dari beberapa metode luar negeri yang kemudian diserap, kemudian disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di Indonesia. Misal kondisi alam, lingkungan, tanah dasar, jenis lapisan. Jadi metode Bina Marga itu sebenarnya gabungan ya dari metode ASTO, metode Nasra, metode Rothnutt dari Inggris, dan metode Aspal Institute. Dia gabungan, tapi menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Awalnya itu kita kenal namanya metode MAK analisis komponen tahun 1987. Sebenarnya beberapa kampus itu masih mengajarkan ya, dan sebenarnya kalau praktik di lapangannya yang Ibu dengar itu masih dipakai. Tapi rata-rata itu untuk daerah pedalaman dan lalu lintas rendah. Karena kondisi sekarang itu kendaraan itu sangat bervariatif dan sangat berat, sehingga tidak bisa dipakai lagi metode yang lama. Kalau kita masih pakai metode lama dengan kondisi lalu lintas yang sudah sangat bertambah dan bervariatif kendaraan, maka jalannya otomatis tidak akan mencapai umur rencananya. Makanya kenapa kalau Ibu sendiri ya, prefer tidak mengajarkan mini untuk metode Bina Marga 1987.
Mungkin Ibu kasih tahu, kasih perlihatkan contohnya, tapi kalau mengajarkan Ibu langsung masuk ke metode yang terbaru, yang ini, Manual Desain Perkerasan Jalan 2024. Jadi nanti tugas kita, sebenarnya ini tugas besar ya, tapi enggak usah, nanti kalian satu kali saja kumpulnya. Tapi kalau mau bertanya setelah Ibu kasih contoh soal dan Ibu kasih tugas, boleh. Misal kalian belum paham, boleh bertanya. Tapi Ibu hanya menjadikannya sebagai tugas biasa, bukan tugas besar. Ya, dan rujukannya ini, Manual Desain Perkerasan Jalan 2024. Kalian bisa download ya. Karena untuk presentasinya juga kita nanti ini mulai hari Senin itu berdari sini, MDP 2024. Kemudian ya, kalau di Australia itu terkenal namanya metode Nasra, ya. Kemudian kalau Inggris itu ada dua, ada Roadnote 29, ada 31. Kemudian kalau ini Aspal Institute sebenarnya ini dari Amerika juga ya, US, tapi biasanya dipakai di beberapa negara lain juga yang berkaitan dengan thickness design aspal pavement for highway and streets, MS1. Nah, ini tadi Ibu bilang ya berkaitan dengan Max 1987, tapi nanti ya, nanti nih. Ibu mau beralih dulu ke tugas selanjutnya untuk Manual Desain Perkerasan Jalan 2024. Ini ada di Google ya, kalian cari saja, download saja. Kalau tidak dapat baru infokan ke Ibu, nanti Ibu kirim. Ini sampulnya. Seperti ini sampulnya nah. Nanti ini kalian download. Kemudian nah tugasnya. Ini berapa orang lagi ya tadi? 10 orang. 10. Jadi ini tugasnya ya terbagi dua. Ada tugas kecil, ada tugas per individu, ada tugas kelompok. Tugas per individu nanti berkaitan dengan fungsi lapis perkerasan jalan. Tugas kelompok berkaitan dengan presentasi. Jadi nanti Ibu akan bagi kelompoknya jadi 1, 1. Jadi 3 saja ya. Ibu akan bagi jadi 3 kelompok. Kelompok 1 itu membahas umur rencana. Ini pendek Jina walaupun 3 topik ini tapi tidak terlalu panjang ya. Umur rencana, pemilihan struktur perkerasan dengan lalu lintas ya. Umur rencana, pemilihan struktur perkerasan dengan lalu lintas ini untuk kelompok 1. Kelompok 2, drainase perkerasan jalan dengan desain pondasi jalan. Ini kelompok 2, drainase dengan desain pondasi. Dan kelompok 3 itu berkaitan dengan desain perkerasan lentur. Kelompok 3 ini ya, desain perkerasan lentur. Jadi apa yang kalian kerja, kalian baca ya, kalian baca baik-baik ini. Jangan hanya copy paste ya, baca baik-baik. Kemudian buat presentasi yang sesingkat-singkatnya dan sebisa kalian ya, semaksimum kalian bisa jelaskan. Jangan hanya copy paste ya. Ibu tidak mau kalau kalian hanya membaca saja, tapi betul-betul kalian pahami. Nah, ini umur rencana, jelaskan perkerasan lentur misalnya berapa dan sebagainya. Ini wajib ada nanti di PPT-nya yang kelompok 1. Nah, ini juga pemilihan struktur perkerasan. Untuk beberapa definisi bisa kalian skip untuk tidak jelaskan, tapi kalau kalian mau jelaskan yang penting boleh. Nah, ini masuk lalu lintas. Ini yang sangat penting ya. Parameter utama untuk kalian bisa menentukan nanti ketebalan perkerasan, kalian harus hitung ini lalu lintasnya. Jadi lalu lintas nanti untuk kelompok 1 harus menyertakan penjelasan dari ini. Contoh soal ya. Jadi ada contoh soalnya. Tolong jelaskan ini dari mana-mananya. Bagaimana caranya dapat ini dan sebagainya ini. Ada ini tuh tabel-tabelnya. Ini tolong kelompok 1 nanti jelaskan. Tabel-tabelnya ini dapatnya misalnya ini dari mana, bagaimana penjelasannya, itu tugasnya kelompok 1. Kelompok 2, tentang drainase. Drainase jelaskan dulu tentang umum ya. Kemudian masuk ini, dan masuk ini. Jadi sebenarnya kalau drainase jalan di MDP ini dia hanya berupa tipikal ya. Tipikal berarti dia tidak wajib ini yang harus diaplikasikan di lapangan. Tapi menyesuaikan. Karena ada catatannya di sini ya, ini. Gambar-gambar ini di atas ya, hanya tipikal sebagai contoh. Jadi untuk detail desain dapat mengacu pada dokumen gambar standar atau gambar rencana dari perencana. Tapi boleh ya kalian jelaskan sedikit, misalnya kalau gambar ini dipakai untuk apa? Ini untuk kelompok 2 ya.
untuk gambar galian dengan drainase bawah permukaan ideal. Kalau yang ini untuk timbunan lapis pondasi bawah sampai bahu jalan. Ya, itu. Kemudian masuk desain pondasi jalan yang kelompok 2 ya. Ini dijelaskan juga. Nah, ini yang penting ya. Kalian jelaskan yang kelompok 2, indikasi perkiraan nilai CBR. Misal, jadi ini yang wajib sekali kalian harus tahu juga dalam merancang perkerasan jalan bahwa nilai CBR itu harus dihitung. Selain lalu lintas, kondisi tanah dasar kalian harus tahu. Karena ada persyaratan minimum tanah dasar, ada persyaratan CBR, berapa persen CBR untuk bisa dibangun di atasnya perkerasan jalan. Kalau tidak salah itu minimum 6% baru bisa dibangun. Nah, makanya kalau dibawa misalnya 6% harus diperbaiki dulu tanah dasarnya. Nah, ini bagan desain 1 ini indikasi perkiraan. Tapi yang paling bagus adalah kita menghitung di jalan DCP-nya ya. Menggunakan DCP boleh, CBR lapangan boleh, atau CBR laboratorium juga boleh untuk menghitung berapa perkiraan nilai CBR-nya. Nah, nanti di desain pondasi jalan ini dijelaskan semua ya bagaimana caranya untuk mendapatkan CBR. Tapi nanti Ibu contoh soalnya pakai ini, Ji, bagan desain 1. Tapi nanti kelompok 2 harus bisa jelaskan ini. Kemudian ada juga yang penting untuk kelompok 2 nanti itu yang ini ya. Desain pondasi jalan minimum. Jadi nanti berapa ketebalannya? Kalau misalnya CBR-nya enggak 6%, ini tuh semua kan di bawah 6% CBR tanah dasarnya. Di bawah 6% mau diapa ini? Dikasih berapa ketebalannya untuk perbaikan tanah dasarnya. Ini ada. Ya, dan bergantung dengan lalu lintas. Nah, ini kelompok 2 ya. Jadi dikasih contoh juga nanti. Nah, ini kelompok 3. Nah, dijelaskan nanti kelompok 3 bagaimana desainnya, bisa pakai flowchart ya. Untuk jelaskan jadi kalian harus pahami ya. Nah, ini langkah-langkahnya ini ada di sini ya. Bagaimana rumus-rumus bisa kalian skip ya. Kalau misalnya kalian tidak mengerti, kalau kalian mau jelaskan juga boleh. Kemudian ini kalian harus pahami juga desainnya ini pakai metode apa ini di dalam. Ya oke lah pakai metode MDP, tapi maksudnya pakai empiris apa? Atau mekanik material ke apakah, itu harus kalian pahami untuk kelompok 3. Kemudian ini prosedur desainnya ada ya, ini harus kalian jelaskan dulu teori prosedur desainnya. Ini ada tabel-tabel desain, jadi enaknya ini karena kita sudah dihitungkan. Ini untuk mendapatkan ini semua rumusnya ini harus dikerja. Ini di atas ini semua rumus-rumusnya. Ya. Tapi karena sudah dikerjakan ini, maka bisa pakai yang ini secara perkiraan untuk di perencanaan, ya. Jadi nanti kelompok 3 harus jelaskan contoh soalnya ini. Ada contoh penggunaannya. Nah, ini harus dijelaskan kalau kelompok 3 nanti. Oke. Begitu ya untuk penjelasan 2 tugas dari Ibu. Jadi ada Ibu ingatkan kembali ada 2 jenis tugas, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Sejauh ini ada yang kalian mau tanyakan? Silahkan. Untuk pembagian kelompok sebentar Ibu share ya, insya Allah. Karena ini hanya 3 kelompok, berarti satu kelompok itu ada 3 orang, ada satu mungkin 4 orang. Kalian kira-kira sudah bisa presentasi mulai hari Senin ya atau Rabu, Pi? Ini jadwalnya hari apa lagi? Mana ketua kelasnya? Hari jadwalnya nilai perkerasan hari apa saja? Senin, Rabu, Sabtu, Bu. Oh, Senin, Rabu. Oke, Rabu Mi Pale. Saya kasih Rabu. Bisa Mi kira-kira dimulai hari Rabu presentasinya? Bisa, Mi? Kalau kalian diam, saya bilang iya bisa, Mi. Nah, Mungkin di Sabtu besok. Sabtu. Oke, saya kasih waktu 1 pekan. Tapi kalau Sabtu, Pi, berarti soalnya bagaimana ya? Contoh soalnya nanti. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Kalau hari Ahad, kalian ada kuliah juga? Ahad kalian ada kuliah enggak? Ada, Bu. Ada. Jam berapa saja? Ada kosong enggak? Eh,
Kayaknya tidak, Bu, karena hari Ahad itu paling padat, Bu. Sampai Oh, jam 4 dia mulai kuliahnya. karena saya khawatir kalau contoh soal saya kasih, contoh soal ya, saya kasih secara online, kalian tidak paham. Khawatir Kak seperti itu. Jadi saya mau offline, tapi nanti Pipa dilihat ya. Berarti begini ya, presentasi mulai pekan depan, toh? Tapi pekan depan itu dituntaskan langsung 3 kelompok, boleh seperti itu? Boleh? Jadi semua presentasi ini pekan depan. Untuk contoh soalnya, kita cari waktu lagi bagaimana untuk bisa ketemu. Berarti untuk pekan depan mungkin Ibu loncat dulu materinya karena masih ada setelah parameter-parameter ini dengan contoh soal masih ada topik manajemen pemeliharaan jalan. Tuh saya lihat dulu. Manajemen pemeliharaan jalan. Oh iya, masih ada. Ini untuk mengejar pertemuan, jadi mungkin Ibu kasih ke hari Rabu saja ya untuk kuliahnya. Untuk hari Senin silakan kalian kerja tugas saja dulu. Karena kalian punya tugas individu, kalian ada juga tugas kelompok. Nanti dikumpulnya hari Rabu saja. Boleh seperti itu? Jadi hari Rabu dikumpul tugas individunya, Sabtu kita presentasi langsung 3 kelompok. Boleh? Kalian diam, saya bilang bisa, nah. Oke. Yuk. Oke. Oke, seperti itu paling saja insya Allah, nah. Ada yang bertanyakan sampai sejauh ini? Bisa di-share materinya yang tadi, Bu, di grup. Boleh. Ada lagi yang mau tanyakan? Atau nanti sekalian saya share pada itu yang MDP-nya, Di. Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan atau mau disampaikan sebelum Ibu akhiri. Jadi hari Senin tidak ada pertemuan ya. Silahkan kalian kerja tugas. Hari Rabu baru Ibu masuk kembali dan dikumpul tugas individu tentang fungsi-fungsi lapis perkerasan. Sarannya Ibu ya, coba cari di perpus. Tunggu dulu, saya buka dulu ini bukuku ya. Ada bukunya kami tim perkerasan jalan, sebenarnya lengkap semua itu termasuk untuk fungsi lapis perkerasan ini. Itu di mana lagi nih? Ibu, ini, Bu, Ya. untuk saudari Ainun sama Ngiding, Bu. Hadir aja, Bu. Oh, Ainun hadir. Oke. Ya, Bu. Buku ajar, bahan ajar, rancangan perkuasaan. Nice, aku dapat nih. Tapi ini saya nggak bisa share PDF-nya ya. Kalian cari saja di perpus. Ini ada buku ajarnya kami, ya, tim perkerasan jalan. Di sini sebenarnya sudah lengkap itu yang tentang lapis-lapis perkerasan jalan. Ya, masuk di sini. Fungsi lapis perkerasan jalan. Yang menjadi tugas individu ini ya. Sama yang penjelasan saya semua tadi ada di sini. Teori-teorinya. MDP juga penjelasannya ada di sini. Cari saja di perpus bukunya karena kami sudah sumbang di perpus kayaknya 3 atau 5 buku ini kayaknya, perpus jurusan. Salah. Bukan perpus jurusan, perpus di pusat itu. Oh, enggak ada di sini. Mana kita? Bukan halaman yang ini, halaman ini, halaman yang ini. Ini dia. Ini. Atau kalau kalian mau beli boleh. Ini setaunya Ibu ada di Shopee nih. Satu saja beli untuk semua boleh. Ini untuk memudahkan dia. Ini. Jadi nanti kalian cari ini ya, fungsi lapis perkerasan jalan lentur. Ini semua nanti kalian tulis tangan ya. Kalian ringkas, tulis tangan, dikumpul. Tapi ingat ya, saya tidak mau kalian persis sama ini tugasnya. Dalam artian ya ringkas-ringkas ini juga atau parafrase gitu.
Nah, ini semua yang kalian harus nanti kasih masuk di tugasnya yang untuk tugas individu. Apa fungsinya masing-masing, lapis perkerasan jalan, fungsinya dengan ini. Contoh-contohnya misal lapis permukaan itu ada yang kita kenal kalau dia mana itu ya? Ini, kalau dia sering dipakai di Indonesia lapis permukaannya itu apa saja? Misalnya laburan aspal, laburan tipis, latastir, lataston, laston. Kemudian yang mana ini berfungsi struktural, yang mana tidak. Kemudian lapis pondasi atas apa saja fungsinya? Ada di sini semua itu. Ini fungsinya apa? Kemudian contoh-contohnya ini apa? Oke, sudah. Nanti cari saja di perpus nah. Atau kalau mau beli di Shopee boleh juga. Setaunya ibu ada. Jadi itu tugasnya ya, tugas individu dikumpul hari Rabu, sekaligus ibu masuk materi metode pemeliharaan. Insya Allah ibu sampaikan kembali ya presentasinya hari Sabtu pekan depan. Insya Allah. Semoga sudah bisa offline. Oke, masih ada yang mau tanyakan? Dalami? Jadi Bu, untuk hari Senin Hmm? Bu tidak masuk Jaki Bu. Iya, kerja tugas. Mau Kak Ya Bu. masuk, Kak? Baru sekalian kalian kumpul tugas. Bisa aja juga. Rabu dulu. Oh, Rabu. Oke, oke. Ya, karena banyak memang saya kasih tugas ini, makanya saya bilang Rabu, Pi. Oke? Ya, Bu. Oke. Ya, Pak Le. Ibu akhirin ya pertemuan kita hari ini. Tunggu saya share di grup insya Allah materinya sekaligus MDP 2024 dan pembagian kelompoknya. Kalau misal ya kalian tidak mengerti tentang tugasnya silahkan japri ibu ya. Boleh ketemu langsung ibu hari Senin di kampus, boleh ibu masuk kampus hari Senin. Japri juga ibu boleh bertanya di grup boleh. Yang jelas saya tidak mau kalau misalnya hari Rabu bilang, Bu saya tidak tahu ini tugasnya, saya tidak kerja. Atau hari Sabtu bilang, Bu saya tidak mengerti nih tugas kelompoknya, jadi saya tidak kerja. Saya tidak mau ya, saya kasih mami langsung nol itu nilainya. Itu gunanya ini sekarang teknologi ya dipakai. Bukan dipakai diam-diam, dipakai untuk bertanya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.